Markus 8 ayat 31 sampai dengan 32. Perikop pembacaan ayat ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32 dikatakan, hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, yang perlu digarisbawahi, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi dari ayat tersebut, Petrus berani menegur Yesus, itu dapat ditafsirkan bahwa Petrus itu merasa lebih benar. Sebab kalau kita teliti di kisah-kisah sebelumnya, ketika Tuhan Yesus itu ada di Kaisaria Filipi, Petrus pernah diuji oleh Yesus, dan saat Petrus itu ditanya siapa anak manusia, Petrus menjawab dengan benar bahwa anak manusia itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, rupanya dari sini saudara, ya, jadi dari pembacaan ayat ini kita diingatkan bahwa prioritas mutlak kehidupan kekristenan, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan merasa lebih hebat. Nah, ini penting, ya. Orang yang merasa lebih hebat, lebih tahu, lebih bisa, lebih baik, lebih benar, itu kalau tidak hati-hati dipakai iblis. Untuk apa? Untuk menggagalkan rencana Allah. Demikian pula kalau saudara teliti kisah di mana Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaannya, pada waktu pertama kali disampaikan kepada murid-muridnya, murid-murid tidak bisa menerimanya, saudara. Dan salah satunya Petrus itu sampai menegur Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan. Jadi jelas kita harus hati-hati bila seseorang itu merasa lebih hebat, lebih tahu, lebih bisa, lebih baik, lebih benar. Cenderungnya bagaimana, saudara? Orang yang lebih hebat ini pasti mereka cenderungnya meremehkan orang lain. Mereka tidak bisa menghargai, betul enggak? Bahkan sulit untuk apa? Dinasehati. Bahkan sulit untuk menerima sesuatu dari orang lain, betul? Ya, jadi hati-hati. Jika yang pertama benar, maka yang berikut belum tentu benar, saudara. Nah, jadi itu sebabnya kehidupan kekristenan kita diingatkan dari ayat ini, kita harus waspada dalam segala hal. Jadi jangan dibiasakan menghakimi dan bersandar kepada pengalaman. Contoh, ada kisah di dalam Alkitab baik sekali, yaitu kisah Raja Yosia. Raja ini sejak umur 8 tahun menjadi raja. Pada waktu dia memerintah menjadi raja, ya, penyembahan berhala, ya, dihancurkan. Penyembahan berhala dari nenek moyang yang dihancurkan. Sehingga apa? Di dalam kehidupan pemerintahan Raja Yosia ini disertai Tuhan. Alkitab berkata, ya, pada waktu zaman pemerintahan Raja Yosia ini tadi, Alkitab ditemukan, pesta Paskah diadakan, sangat luar biasa. Dan Alkitab mencatat belum pernah ada pesta Paskah seperti yang diadakan oleh Raja Yosia. Tetapi secara fakta, Raja Yosia ini mati, ya, sebab apa? Dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih benar, dia merasa lebih baik. Raja ini merasa lebih tahu. Nah, penyebabnya itu nanti saudara baca sendiri di dalam 2 Tawarik 34 sampai 2 Tawarik 35. Nah, kisah ceritanya itu begini. Pada waktu Raja Yosia ini akan maju berperang, dia berjumpa dengan Raja Neko, raja orang kafir, saudara, ya. Dan kemudian Raja Neko ini berkata kepada Raja Yosia, Raja Yosia, aku tidak akan memerangi engkau, tetapi engkau jangan ikut campur dalam peperangan ini.
Dan kalau engkau campur tangan ya dalam urusan peperangan ini, ya jangan, sudah diperingatkan saudara, kalau engkau campur tangan, aku tidak akan jamin tentang kehidupanmu. Mungkin kurang lebih begitu ya. Ya, sebab Tuhan katakan bahwa peperangan ini adalah milikku. Tetapi dari sini Raja Yosia itu dapat ditafsirkan, dia tidak bisa menerima perkataan dari Raja Neko ini tadi saudara. Ya, sebab apa? Dia merasa bahwa dia sejak umur 8 tahun sudah menjadi raja. Dia merasa lebih hebat, lebih tahu, lebih baik, lebih bisa, lebih benar. Nah, ini bahaya saudara. Sehingga apa? Di dalam peperangan ini Raja Yosia ini tadi menyamar saudara, masuk di medan perang, tahu-tahu ada ya sebuah panah ya nyasar dan masuk di tengah baju zirahnya, sehingga raja ini mati. Jadi dari kisah ini kita diingatkan bahwa orang yang merasa lebih hebat, lebih baik, lebih tahu, lebih benar, lebih bisa, itu bahaya sekali. Akan dipakai oleh iblis untuk apa? Menggagalkan rencana Tuhan yang baik. Nah, itu saudara, jadi kita harus hati-hati ya. Jadi jangan dibiasakan menghakimi dan jangan bersandar kepada pengalaman. Apalagi kita harus waspada dalam segala hal. Jangan dibiasakan memberikan penilaian kepada seseorang saudara. Sebab terkadang penglihatan kita itu bisa salah. Tak kasih contoh ya saudara ya. Ya, ada orang yang sangat sederhana. Saat itu, ini kisah benar, orang ini datang di sebuah toko ya. Dia itu membawa tas keranjang yang sangat sederhana. Keranjangnya itu buruk gitu saudara. Ternyata ya setelah orang ini ditanyai, akan diberi uang gitu ya, akan diberi uang ya, dikira orang minta-minta. Ternyata orang ini bilang, oh enggak, aku datang ke tempat ini aku tidak minta-minta, aku mau beli emas. Nah saudara bisa bayangkan, ternyata uangnya itu ditaruh di keranjang yang buruk ini tadi saudara. Nah, siapa mengira kalau bapak yang sangat sederhana ini dengan membawa tas yang buruk ini tadi, dia akan membeli emas. Nah, ini loh saudara. Jadi itu sebabnya di dalam segala aspek kehidupan ini kita harus belajar waspadai ya dalam segala hal. Jangan dibiasakan memberi penilaian ya, sebab penilaian kita terkadang bisa salah. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.